Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar dari kita adalah orang yang hidup di Indonesia. Terlebih lagi kita berada di Pulau Jawa. Di Jawa itu atau orang-orang Jawa itu cenderung menguasai 60% wilayah di Indonesia. Jadi tidak heran kalau budaya atau adat Jawa itu cenderung dibawa ke berbagai tempat. Bahkan agama Islam itu membesar karena suatu budaya yang ada di Indonesia, terutama di Jawa, yang dibawa oleh para wali. Nah, membahas mengenai budaya Jawa atau ajaran-ajaran para wali seperti ini, kita tentu pernah mendengar apa itu yang namanya dupa atau kemenyan. Ini bukan karena orang-orang tersebut itu menyembah dari alam mistik teman-teman, atau mungkin para dewa, atau mungkin hal-hal yang bersifat klenik, bukan. Semua itu ada filosofinya, di mana ketika kita berdoa atau kita menghadap kepada Sang Maha Kuasa atau kita sedang menjalankan suatu hal yang bersifat peribadatan, itu disunahkan itu memakai wangi-wangian. Memang wangi-wangian itu biasanya para sesepuh kita itu ada yang menggunakan minyak. Akan tetapi sebagian besar, jika mungkin tempatnya di luar ruangan atau di dalam ruangan, itu menggunakan wewangian yang jenisnya itu seperti kemenyan. Dan juga bisa menggunakan seperti dupa atau bukhor. Alasannya apa? Jika kita menggunakan dupa atau kemenyan atau bukhor, ini tuh ada asapnya teman-teman. Asap itu perlambang, asap itu kan kecenderungannya akan naik ke langit. Ketika orang berdoa dan asap ini muncul atau dupa atau kemenyan ini dihidupkan, maka secara otomatis arahnya itu akan ke langit. Itu adalah suatu perlambang bahwa doa yang kita panjatkan itu akan segera naik ke langit. Oleh sebab itu, orang-orang yang berdoa ketika bukhur atau kemenyan dinyalakan atau dupa dinyalakan, itu mereka cenderung menjadi fokus. Karena keharumannya, karena naiknya asap ini ke langit, jadi mereka cenderung fokus pada doa yang mereka panjatkan. Dari sini, apakah kita masih memperdebatkan akan hal-hal seperti ini, teman-teman? Ini bukan masalah akidah yang terlalu berbelit-belit. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Karena setiap doa itu memang dipanjatkan di mana saja, kecuali di toilet itu cenderung boleh atau halal. Akan tetapi, jika dibarengi dengan menghidupkan kemenyan, menghidupkan bukhor, menghidupkan dupa, apakah ini salah? Asal niatnya itu tidak ke arah yang aneh-aneh, tentunya ini sangat diperbolehkan teman-teman. Tetapi kadang kita takutnya itu kan menyerupai, yang perlu digarisbawahi adalah menyerupai agama di luar agama yang kita anut. Atau mungkin karena ada suatu legenda atau suatu cerita yang mengatakan bahwa orang yang menghidupkan hal-hal seperti ini itu kecenderungannya itu penyembahannya itu ke arah mistik. Misalnya dia menghidupkannya di dekat pohon, misalnya pohon besar, atau misalnya dia menghidupkannya di tempat keramat misalnya. Tapi ketika walaupun dihidupkan di tempat-tempat seperti itu, tapi ketika niat fokusnya itu bukan karena hal-hal yang ada di sekitarnya, tapi fokusnya karena suatu perlambang bahwa doa itu akan dipanjatkan dan naik langit, ini suatu hal yang sah-sah saja teman-teman. Oleh sebab itu, sebelum kita menjelek-jelekkan orang lain, sebelum kita menghina, sebelum kita mencela hal-hal yang bersifat seperti ini, bersifat
antara iya dan tidak seperti ini, sebaiknya teman-teman semua itu menelisik apa sebenarnya yang dia lakukan. Seperti itu teman-teman. Jangankan hal yang bersifat seperti ini, seumpama teknologi yang diciptakan oleh orang-orang barat, itu pun kalau digunakan dengan baik itu akan menjadi halal, akan diperbolehkan. Coba teman-teman lebih sedikit melihat hal-hal dari sisi niat dan kebaikannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.